Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para ikhwah, para akhwat sekalian, ya, senantiasa semoga Allah berikan istiqamah. Sebagaimana biasanya kita mengambil waktu untuk berusaha menampung dari permasalahan dari kalangan muslimin dan muslimat, khususnya berkaitan dengan masalah diniyah syar'iyah, di mana pada hari ini kita akan mencoba membahas dan menjawab beberapa permasalahan yang ada di tengah-tengah muslimin dan muslimat, dan sebisa mungkin kami berusaha memberikan solusi, dan tentunya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Solusi datang dari Allah, begitu juga musibah Allah yang menurunkannya. Selagi kita semakin bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi yang semakin tajam dan semakin baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita awali dengan pertanyaan yang masuk terkait dengan keluarga yang setiap 40 hari sekali atau selapanan mengadakan kajian, di mana kajiannya ini diambil dari dai atau pengisi acara bukan dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Tentu yang terbaik untuk agama kita mengambil ilmu dari orang yang bersih akidahnya dan juga lurus manhajnya. Di antara larangan kita mengambil seorang guru, khususnya guru agama, yaitu mereka yang membawa kita kepada kesyirikan, minim kebid'ahan. Para ulama sepakat dosa besar yang bisa merenggut akidah kita di bawah kemusyrikan dan kekufuran adalah kebid'ahan. Perkara bid'ah gak bisa kita anggap remeh, apalagi ahlinya. Ahli bid'ah itu berarti yang menyeru, yang mengajak. Yang mengajak itu berarti otomatis guru, syekh, atau yang diulamakan oleh para pengikutnya. Maka kita pas untuk mengaplikasikan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam tastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzaka adhaful iman. Maka jika engkau melihat ada kemungkaran, rubah dengan tangan, dengan kekuasaanmu. Kalau tidak mampu dengan lisanmu, dan kalau tidak mampu ya setidaknya minim hati. Hati itu banyak caranya, salah satunya tidak menghadiri acara tersebut. Ketika kita diundang tapi dengan pembicara yang jauh akidahnya dari ahlus sunnah wal jamaah, bahkan mengajak kepada kebid'ahan, menyimpang dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya harapannya kita tidak hadir di hari H, tapi di hari selainnya kita bangun silaturahim kepada saudara-saudara kita sambil kita berdakwah bilhal wa bil lisan, dengan sikap kita, akhlak kita, dan dengan lisan kita. Ya, kenapa saya nggak hadir? Karena pengisinya nggak sesuai apa yang saya ilmui. Coba sekarang sekali yang diundang pengisinya usulan saya tak hadir lah. Ya, nanti coba dibandingkan, kira-kira mana yang terbaik. Boleh kan seperti itu? Kalau boleh, alhamdulillah. Artinya peluang dakwah terbuka, lampu hijau dakwah di keluarga terbuka. Dan kita berdoa semoga Anda dan sekeluarga bisa istiqomah menuntut ilmu dengan ustadz yang lurus, dengan guru-guru yang jelas tauhidnya, jelas manhajnya. Dan sekali lagi semoga Allah berikan hidayah kepada keluarga-keluarga Anda yang masih belum diberikan petunjuk dalam hal ini, masih mengadakan ritual selapanan dengan memanggil pembicara yang bukan dari ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bissawab.
Berikutnya kita urutkan dari pertanyaan yang telah masuk. Tata cara membadalkan umroh kepada ibu yang sudah meninggal oleh anak yang baru akan umroh. Apa syaratnya bisa membadalkan umroh bagi orang yang sudah meninggal? Barakallahu fikum. Ini temanya tema badal umroh. Badal artinya menggantikan. Ulama sepakat di dalam menafsirkan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas. Ketika manusia itu meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak yang mendoakan mereka. Maka berangkat dari hadis ini, kesepakatan ulama masih ada amalan-amalan yang kita bisa kerjakan untuk mentransfer pahala, dalam tanda petik mengirimkan pahala kepada orang tua kita yang telah wafat. Yang pertama yaitu dengan bersedekah atas nama mereka. Sepakat para ulama membolehkan, ya, membangunkan sumur atas nama mereka, membangunkan masjid atas nama orang tua yang telah meninggal, dan sedekah-sedekah atau wakaf bentuk yang lain. Yang kedua yaitu mendoakannya, mendoakan orang tua, minim rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu juga disepakati mampu membawa dampak positif bagi orang tua kita yang telah meninggal dunia. Artinya amalan itu sampai. Yang menjadi silang pendapat adalah ketika bacaan Quran kita sampai atau tidak kepada si mayit atau orang yang telah meninggal. Nah, ini ada silang pendapat. Ada yang menyatakan nggak sampai kalau bacaan Quran, apa yang kita baca dari Al-Quran tidak sampai ke mayit. Ada yang mengatakan dan berpendapat sampai. Ya, kita tidak bicara di tengah-tengah perselisihan itu. Cuma kami menyarankan kalaupun membaca Al-Quran, baca untuk diri sendiri. Baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, baca An-Nisa. Setelah baca Quran, otomatis kan kita mendapatkan pahala dari baca Quran itu. Dan dengan pahala baca Quran, dengan amal kita baca Quran, kita tawassul. Kita jadikan sebagai tawassulan, berdoa kepada Allah supaya orang tua kita diampuni, orang tua kita yang telah ada di kubur mendapatkan nikmat kubur dan semisalnya. Maka ini menjadi solusi di tengah-tengah perselisihan para ulama. Dan satu lagi tadi, selain doa disepakati, sedekah disepakati, ada pula yang disepakati oleh para ulama, yaitu membadalkan haji dan umroh. Jadi menghajikan orang tua atau mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal itu boleh-boleh saja. Atau yang dihukumi seperti orang meninggal. Apa itu dihukumi seperti orang meninggal? Contohnya dalam peristiwa salah seorang sahabat, ada yang mengatakan sahabiyah, datang kepada Rasul bertanya, ya Rasul, sesungguhnya orang tuaku itu sudah wajib haji secara harta, punya duit, tapi masalahnya usianya sudah 100 tahun lebih itu, nggak punya kekuatan untuk berjalan ataupun duduk di atas kendaraan. Bagaimana? Bolehkah aku menghajikannya? Kata Rasul, boleh. Nah, inilah salah satu pendalilan dan juga nas untuk dalil dibolehkannya membadalkan haji maupun umroh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tadi, pertama, orang tua yang mau dibadalkan haji ataupun umroh sudah meninggal, atau yang terhukumi sudah meninggal, seperti mungkin sakit menaun, stroke, sudah nggak bisa jalan, nggak bisa duduk, ya. Yang kedua, yang melakukan haji atau umroh, di sini umroh pertanyaannya ya, sebagai badal umroh untuk orang tua yang sudah meninggal, sudah pernah umroh. Badal haji berarti sudah pernah haji. Nah, ini kritikan bagi para pebisnis badal umroh dan haji. Ya, mereka ngerekrut sebanyak-banyaknya konsumen dalam sekali program umroh atau haji. Oh, haji itu setahun sekali loh. Wukufnya kan berarti setahun sekali. Itu bisa ngambil 50 jamaah dengan satu niat. Ya nggak bisa. Ataupun dengan niat diuntukkan ke orang-orang tersebut. Nggak bisa. Ini betul-betul UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, cuan dan cuan.
Yang benar adalah ketika kita sudah pernah haji atau sudah pernah umroh, kita bisa mengumrohkan atas nama orang tua. Ya, terus syaratnya bagaimana? Syaratnya sama. Kita berihram, ya, kemudian kita niatkan ihram ini untuk orang tua kita, entah itu ihram haji atau ihram umroh dari miqat, ya, dari miqat. Kemudian kalau umroh ya simple, dari miqat sudah berihram, kemudian sampai Mekah, sampai Masjidil Haram, tawaf di sekitar Ka'bah, sa'i, tahallul, selesai. Ya, itu berarti apa yang kita lakukan dari manasik umroh telah terkirim kepada orang tua yang telah meninggal. Lah syaratnya kalau orang sekali datang gimana Ustadz? Seperti hanya pertanyaan yang masuk, ya, baru mau umroh, belum pernah umroh. Tentu ini akan menjadi pendapat yang pasti ada silang pendapat dengan para ulama lainnya. Ketika kita sekali perjalanan dari Indonesia ke Mekah, maka hendaknya kita berumroh untuk kita sendiri, umroh wajib bagi kita, selesai. Kemudian dari mana kita berangkat? Kalau berangkat dari Madinah, ya, kita pengen mengumrohkan badal orang tua, maka saran kami kalau bisa dari Mekah sudah selesai, sudah beda hari, jangan dari hari yang sama, sudah beda hari. Apalagi kalau laki-laki setelah tahallul botak itu sudah sedikit tumbuh rambut, itu mengambil miqat dari Madinah lagi, yaitu di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Itu kalau badal haji jelas, atau badal umroh jelas boleh. Tapi kalau umroh untuk dirinya sendiri, maka kita tidak sarankan. Apalagi yang berangkat dari mikotnya Tan'im atau Ji'ronah, untuk diri sendiri, maka kita tidak sarankan. Tetapi kalau untuk badal selepas kita umroh sendiri, umroh wajibnya, maka besok atau 2 hari kemudian kita ambil mikot Ji'ronah atau Tan'im, ya, kemudian kita niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, satu orang yang membadalkan hanya untuk satu orang dari yang meninggal. Contohnya ayah yang sudah meninggal atau ibu yang sudah meninggal. Jangan dua-duanya, ya, itu nggak boleh. Satu orang membadalkan satu orang yang telah meninggal. Sudah bermikot, berihram dari Tan'im atau Ji'ronah, kemudian berangkat menuju Masjidil Haram, kemudian tawaf 7 kali, kemudian sa'i dan tahallul. Kalau masih gundul, ya, maka bisa lebih dikerok lagi tadi, ya, rambutnya dengan pimes atau silet atau pencukur rambut sampai botak kembali, itu lebih baik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan badal umroh. Kemudian pertanyaan berikutnya, beberapa kali saya dapat makanan dari pasien memberikan kepada saya setelah cabut gigi, padahal saya sudah jelaskan saya dapat gaji dari pemerintah, tapi pasien ngotot ngasih, ini katanya ya dari saya, bikinan saya, made in pribadi dan seterusnya. Bagaimana Ustadz? Ya, ini terkait dengan harta selain yang kita dapatkan dari gaji, di waktu, di hari, di tempat kita bekerja, ini masuk hadayatul umal. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadayatul umal ghulul. Hadiah, apa istilahnya kita ini, ya, parcel, ya, hadiah-hadiah bagi karyawan itu bagian dari harta ghulul. Dan harta ghulul termasuk harta yang haram, tidak boleh kita makan atau tidak boleh kita pakai. Apa tidak ada solusinya? Tentu ada solusinya. Kalau kita karyawan swasta, cari direktur utama siapa. Setelah kita ke Kabak, sampaikan apa adanya, kemudian Kabak membawa kepada direktur, sampaikan kepada beliau apa adanya, dan ternyata ridho dari direktur, ridho, sudah, itu memang rezekimu, ya, tidak ada hasad, tidak ada timbal balik yang lainnya, maka kembali kepada fatwa para ulama, dibolehkan. Tetapi kalau nggak ridho, ya harus balik lagi
kepada pemiliknya atau yang memberikan, atau bagaimana kebijakan dari orang pertama di perusahaan tersebut, karena itulah imam kita atau pemimpin kita. Beda dengan PNS, otomatis kebijakan tertinggi ada pada yang berwenang. Presiden mungkin ada di kementerian apa, kementerian apa, kementerian apa. Kalau di puskesmas atau di lembaga kesehatan, para medis yang pegawai negeri sipil, ya PNS atau ASN, maka tetap tidak boleh kalau hanya dari kabaknya saja. Harus mencari ridho dari kementerian yang bersangkutan sampai seizin waliul amr. Kalau ternyata tidak diizinkan, ya tidak jadi halal. Kalau diizinkan, ya silahkan untuk menggunakannya. Nah, bagaimana terus, Ustaz? Ya terus berusaha. Sampaikan kepada calon pasien atau mantan pasien, atau kepada pihak kabak puskesmas atau rumah sakitnya, seperti ini yang kami ambil dari para ustadz-ustadz kami, bahwa ini termasuk harta hulul. Ya, ini kalau ada baitul mal bisa dimasukkan ke baitul mal, kalau dikembalikan si orangnya kita nggak tahu alamatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terkait dengan rajah, jimat, pengasihan, ya, apakah termasuk tema besar dari jimat? Tentu, ya, tentu. Yang disebut tamaim, ar-ruqa, wattiwalah, syirkun. Jadi tamaim itu jimat-jimat, rajah-rajah, ya, ruqa itu jampi-jampi, mantra-mantra, ya, dan juga pelet-pelet, semuanya itu bagian dari kesyirikan. Ya, jadi kalau pertanyaannya, emang ada perbedaan? Kalau perbedaan bentuk ya jelas ada, ya. Pengasihan itu apa, kemudian rajah seperti apa, penglaris seperti apa. Ada yang mungkin sifatnya, ada yang dari kulit macan, ada dari organ tubuhnya, ada yang dari kain kafan, ada yang dari tulisan, ada yang dari tanah, macam-macam. Itu jenisnya. Tapi kita ambil benang merahnya. Ini sama-sama jimat. Dengan definisi apa jimat itu? Jadi mudahnya gini, kita satukan dulu definisinya. Benda yang diyakini mampu mendatangkan manfaat dan mampu menolak madharat, yaitu disebut dengan jimat. Kira-kira penglaris diyakini seperti itu apa enggak? Jelas lah, penglaris pesugihan kan yakin atau diyakini ketika kita tempel, kita gantung, kita pakai, akan datang rezeki, menolak bala. Ilmu kebal juga sama, kita pakai kalung, kita pakai cincin. Ya, jadi jangan tertipu dan silau dengan istilah-istilah mau rajah, mau wifik, mau pengasihan, pesugihan, pelet. Jangan di situ. Tapi dari definisinya tadi, segala sesuatu yang kita yakini mampu mendatangkan manfaat dan menolak madharat, ya, tanpa disandarkan kepada Allah, ya, hilang Allahnya, wah itu jelas syirik akbar, ya, dalam konteks di sini yaitu jimat. Apakah sesajen tumbal juga dikategorikan jimat? Tentu iya, dalam konteks meyakini. Orang larung saji misalnya, atau pakai tumpeng ditaruh di pohon, diwingitkan atau diangkerkan, keyakinannya apa? Nyebar bunga di perempatan jalan, keyakinannya apa? Supaya menolak balak kan, dengan dat-dat itu kan. Yang mana zat yang kita gunakan itu nggak ada sangkut pautnya secara qadari maupun secara asbab musabab. Contohnya gini lah, kita naruh bangjo, ya, apa itu, lampu lalu lintas di perempatan jalan supaya mencegah kecelakaan. Ini kan masuk akal, ini namanya sebab musabab. Ya, ini nggak apa-apa. Kita sakit, kemudian berobat ke medis, dokter umpamanya, ya, atau contohnya yang lain ya bekam umpamanya untuk bekam yang benar juga ya, tapi ya, itu enggak apa-apa, ini sebab musabab. Tapi sekarang apa hubungannya melemparkan
bunga atau kembang di perempatan jalan supaya tidak terjadi kecelakaan. Nggak nyambung. Ya, keyakinannya pasti di perempatan jalan itu ada penunggunya, ada simbau reksonya dan seterusnya. Maka ini yang bagian dari kesyirikannya di sini. Ada orang pengen panen raya, dia pakai ilmu, entah itu tanahnya diapakan, secara tekniknya ya, pupuknya dibikin seperti apa sehingga panennya menghasilkan banyak ya dari tanaman-tanaman unggulan, ya itu nggak apa-apa. Ini namanya sebab musabab. Tapi apa sambungannya? Kita naruh sego tumpeng dan kopi, ada rokok terkadang di pohon beringin di desa itu supaya nanti panennya lancar, tidak kena hama. Ini kan nggak nyambung. Ya, kalau ini dilakukan bagian dari jimat, bagian dari perilaku kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita mendapati jimat dimain, ya dihanguskan. Dihanguskan itu dalam arti tentu ya, karena bisa jadi jimat itu betul-betul sudah ada penunggunya dalam tanda petik, karena dikultuskan, ya, bahkan dipertuhankan dalam tanda petiknya. Sudah ada jinnya, ada setannya, bisa jadi. Maka ketika kita menghanguskannya, jangan lupa bismillah. Bismillah, bismillah. Sebut nama Allah. Bismillah. Terus apa? Dibakar. Bismillah. Terus diapain? Dibuang ke laut. Bismillah. Kemudian dikubur. Ya. Tapi yang paling bisa kita lakukan sebetulnya kalau bentuknya segala sesuatu yang dibakar, bisa dibakar. Lain halnya kalau jimatnya itu barang berharga. Paku emas untuk kecantikan. Ya, selagi megang paku emas itu orang melihatnya masih cantik-cantik aja. Nah, ini paku emas ini barang berharga. Tidak bisa kita buang sembarangan. Karena kalau buang sembarangan kita jatuh menyia-nyiakan harta yang berharga. Terus bagaimana? Datang ke tukang emas, disepuh atau di apa istilahnya itu dirubah, jangan bentuk jimat lagi. Ya, yang tadi bentuk jimatnya paku dirubah jadi bentuk cincin, bentuk kalung, emas batangan, silahkan, tidak apa-apa. Selagi itu jimatnya, materialnya benda bernilai, kita juga tidak boleh asal membuang, tapi kita tetap wajib untuk merubahnya. Ya, kita ruqyah dulu. Setelah kita ruqyah, kita bisa datang ke toko emas, minta tolong ini dilebur, dibikin bentuk yang tidak seperti ini. Mau keris emas, mau paku emas, mau apapun itu, ya, dari keyakinan sebelumnya. Jimat yang bagaimana yang termasuk kekufuran? Semuanya dari jimat selain ayat-ayat Allah, ya, selain ayat-ayat Allah dengan keyakinan mampu mendatangkan manfaat dan madarat, itu masuk jurang kekufuran. Sebagaimana keumuman dalil tadi, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun atau man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Ini dalil umumnya. Sehingga masuk ke berikutnya, ya, jika Al-Qur'an yang digunakan untuk jimat, kita tetap menjawab bahwa ada yang membolehkan. Seperti hanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi membikin rajah, ya, dari ayat Al-Qur'an itu diperbolehkan. Itu versi beliau. Kita hormati pendapat beliau karena zaman Nabi SAW banyak sahabat, ya, Rasul itu kalau potong rambutnya kan nggak dibuang, ya, rambutnya nggak dibuang, itu dibagikan ke sahabat. Ketika sahabat sakit dengan rambut Rasul, mereka celupkan ke air kemudian minum dengan yakin Allah tetap yang menyembuhkan. Ya, ini ada di zaman Rasul. Bahkan salah satu istri Nabi yaitu seperti Maimunah punya juljul, punya cangkir yang isinya itu rambut Rasul. Kalau ada sahabat yang sakit dikasih satu seperti itu. Nah, ini tentunya kita bicara Rasul. Nggak bisa kita kiaskan kopinya kiai, nggak bisa. Ya, atau bekas minumnya guru kita. Ya, kita tabarukan, ya, kita mencari keberkahan, yakin bekas air minumnya guru kita itu mendatangkan
manfaat dan atau menolak madharat, itu nggak boleh. Itu bagian dari keyakinan jimat yang salah. Tapi kalau Al-Quran memang ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi hari ini seperti pendapat kuatnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ya, tetap dilarang. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab menutup pintu kesyirikan. Kalau kita membolehkan ayat Al-Quran ditempel di dinding, itu kebanyakan orang nggak ngaji lagi, hanya pasrah dengan tempelan ayat Quran, seperti ayat kursi. Banyak orang di rumahnya lukisan ayat kursi, kaligrafi ayat kursi, tapi ngaji enggak. Nah, ini kan bahaya. Akhirnya bergantungnya ke yang bergantung itu, nggak baca Quran aslinya, hanya dengan kaligrafinya yang diagungkan. Itu permasalahan berikutnya. Kemudian tawakalnya kepada Allah hilang, lambat laun akan hilang. Kenapa? Karena yakin, saya sudah punya buntelan ayat kursi, saya punya buntelan Al-Baqarah, taruh di kain kafan, dibikin kalung mamanya, saya mesti kebal, saya mesti. Nah, ini yang nggak boleh. Yakin hari ini yang melakukan rata-rata punya keyakinan seperti ini. Beda di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika ayat Quran itu ditulis, itu keyakinan tetap ke Allah terus. Makanya beliau membolehkan. Kalau hari ini, ya, ada sebagian kecil ya ke Allah, tapi rata-rata umat yang kebanyakan jahil daripada berilmu, mesti menggantungkan ke zatnya itu. Ya, jadi sebagaimana sebagian orang ketika sakit nggak mau berobat. Kenapa? Karena saya pengen sabar aja, tawakal kepada Allah, Allah menyembuhkan. Ya silahkan, padahal ada perintah tadawaw, berobatlah kalian. Akhirnya yang berobat juga nggak salah. Yang salah itu ketika berobat tapi tidak memakai sebab musabab dari pengobatan itu. Ya, contohnya berobatnya ke dukun yang bukan ahli medis, berobatnya ke paranormal, ke peramal, atau ketika dia datang ke ahli pengobatan alternatif misalnya, sakit perut, tapi tiba-tiba dikasih resepnya nyembelih ayam cemani, nanti darahnya diminum dan seterusnya, yang tidak ada sangkut pautnya dengan penyakitnya itu, malah mungkin bisa nambah penyakit lain, minum darah misalnya. Ini tentu bagian dari tema besar jimat, ya. Jadi kalau di situ ada ayat Quran, ada bacaan-bacaan, contohnya gini aja, doa dari Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syai'in yu'dzi, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Kita tulis, kita tempelkan. Kalau di zaman Ibnu Taimiyah boleh-boleh saja, karena kita yakin kepada Allah. Tapi kalau hari ini akhirnya semakin banyak tulisan kita merasa semakin aman karena tulisan itu, tapi bukan karena Allah. Maka tolong bisa membedakan hal yang tipis ini. Dengan banyaknya benda, akhirnya ketawakalan kita kepada Allah berkurang dan terkikis, kita lebih yakin kepada benda tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana kalau ada orang yang berkata, kalau aku pakai jimat ini semuanya lancar-lancar saja. Nah, ini bagian dari talbis iblis. Kalau nggak dipakai langsung ada masalah. Betul. Sekarang berapa puluh tahun kita menggunakan jimat, berapa puluh tahun kita memuliakan jin atau setan itu, tiba-tiba kita dapat hidayah, kemudian kita hancurkan semuanya. Yang ngamuk itu setan, ngamuk setan, sehingga kemudian jinnya membawa malapetaka dalam tanda petik, bisa. Tapi yang perlu kita highlight, kita berikan catatan besar adalah semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah izinkan, bisa jadi itu. Dan itu salah satu ujian besar kita dalam mengais hidayah tadi, petunjuk yang benar, tauhid yang benar. Wajar ya kalau ketika kita sudah hilang jimat, kemudian kita ke bawah terus, itu talbis, kita dikuasai oleh setan, nggak apa-apa, rukyah diri sendiri, terus bacain ayat kursi, Al-Falaq, Anas, ngaji Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, Al-Baqarah terus, ya. Nanti semakin lambat laun Allah mengetahui itu, Allah memberikan kekuatan kepada kita, atau
jin dan setannya yang kemudian sudah bosan, udahlah, kayaknya orang ini nggak bisa diajak lagi ke jalanku, kata setan, udah pergi. Ya, jadi kalau saya nggak bawa cincin ini saya semakin lemah. Ya betul loh, kamu puluhan tahun yakinnya seperti itu kok. Ya, akhirnya baik itu secara psikologis, ya, secara perasaan, secara halusinasi, yo ke bawah terus. Dan itu bagian dari talbis iblis. Dan ada, jangankan ada, nyata dan banyak contohnya. Biasa pakai tumbal, nggak pakai tumbal, acaranya nggak berhasil. Bikin jembatan harus pakai tumbal, kepala kebo, nggak pakai kepala kerbau, jembatannya roboh. Ya itu jelas, nyata ada. Ya, sebagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, mana yang terbaik dari kalian di dalam mengamalkan sesuai petunjuk Allah. Tetapi keyakinan kita, baik itu terjadi atau tidak terjadi, ketika jin atau setannya marah, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, bagaimana dengan orang yang susah tidur kalau tidak bawa bantal miliknya dari kecil? Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan pertanyaan semacam ini, bisa jadi yang pertama tadi bisa dikaitkan dengan jimat, dengan rajah, wifik atau semisalnya. Bisa ketika orang tuanya mendoktrin bahwa bantal ini ada isinya, bantal ini ada kelebihannya, bantal ini ada manfaat dan madharatnya, bantal ini pokoknya kamu tidur harus pakai bantal ini kalau kamu pengen sehat terus. Nah, ini bagian dari keyakinan yang salah. Ya, itu kalau dari sisi doktrinitas jimat. Bisa jadi mungkin psikologisnya, ya, wallahu alam, mungkin ada gangguan jin, bisa, ya, karena dulu dia terbiasa tidur telanjang bulat, ya, atau mungkin hanya masih terbuka auratnya tanpa baca bismillah, akhirnya jin tidur bersamanya, ada di gulingnya, ada di bantalnya. Jadi kalau nggak tidur bersama guling bantal itu rasanya kurang, ya, karena biasanya mungkin jinnya ikut ngeloni, ya, ikut menina bubukkan semisalnya. Itu secara psikologis bisa seperti itu dikaitkan dengan gangguan jin, ya. Atau yang berikutnya yang masih mubah-mubah saja, ya, mungkin karena bantal gulingnya punya harga nilai tinggi, bantal harga jutaan, ya, kalau dibandingkan bantal-bantal dari kapuk-kapuk, ya malah bikin, ya, susah tidur dan seterusnya. Dari sisi material teruji bahwa ini bantal yang bikin nyaman tidur, harganya juga ada, bahkan ada alat pemijat-pemijatnya, ya, akhirnya ya kita bisa tidur dengan itu. Nah, ini bagian dari perkara dunia yang tidak masalah, insya Allah. Demikian, semoga bisa menambah ilmu dan wawasan keislaman kita. Sekali lagi kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah selalu dan istiqomahnya kepada kita sekalian. Wallahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.